Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Harjanto dari SMP Negeri 2 Matese, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pada modul 1.1. Refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul tersebut. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk pertanyaan apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, pemikiran sebelumnya pada diri saya berpikiran bahwa murid harus diikut aturan yang dibuat oleh guru. Jadi waktu itu saya selalu berpikir bahwa semakin guru taat, patuh apa yang dikatakan guru, bisa dikatakan itu baik. Jadi semua yang terjadi di kelas itu harus sepengetahuan, seizin guru, dan harus ikut aturan yang dibuat oleh guru. Yang kedua, guru menganggap anak sebagai kertas kosong. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya dulu menganggap bahwa anak itu kertas kosong, maka kita harus menuliskan yang baik-baik. Sehingga cenderung saya sebagai penulis dan anak sebagai objek tempat menulis. Jadi anak terkesan pasif, yang aktif hanya saya sebagai guru. Yang ketiga, kelas yang baik itu yang tenang, yang diam. Jadi kelas yang baik itu dianggap baik, sudah berhasil jika anaknya tenang, diam, tidak banyak bicara dan sebagainya. Untuk selanjutnya, yang keempat adalah guru menjadi sumber belajar utama. Pemikiran ini menganggap bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar yang paling baik tanpa memperhatikan sumber-sumber lain yang ada di sekitar anak-anak, sehingga guru cenderung memberikan doktrin-doktrin yang ada pada pemikirannya tanpa memperhatikan lingkungan dan sumber belajar dan perkembangan di luar kemampuan atau kompetensi guru. Yang kelima, tidak memperhatikan kondisi anak saat pembelajaran. Jadi sebelumnya sangat minim dalam memperhatikan bagaimana mental emosi anak saat ini, apakah sedang bahagia, sedang sedih, perlu pendampingan, perlu disemangati dan sebagainya. Itu jarang saya lakukan. Kemudian gaya belajar, kita kurang perhatikan bahwa setiap gaya belajar anak itu berbeda, perlu kita fasilitasi, jarang sekali atau bahkan tidak diperhatikan. Dan yang terakhir, sosial kultur ini juga jarang diperhatikan. Bagaimana lingkungan sosial, kultur, budaya setiap anak kita kurang memperhatikan. Yang selanjutnya adalah mengharapkan anak belajar seperti cara gurunya dulu belajar. Jadi menganggap apa yang dialami guru itu adalah pengalaman yang terbaik. Padahal anak sekarang sudah beda zaman, beda sumber belajar, beda sosialnya, maka kita perlu memperbaiki cara belajar kita dengan cara menyesuaikan kodrat zamannya dan kodrat alam dari anak tersebut. Yang terakhir adalah guru berorientasi pada materi dan nilai. Jadi saya menganggap dulu guru itu yang mau materinya selesai semua dengan nilai yang baik. Itulah pemikiran-pemikiran yang sebelumnya sebelum mempelajari modul 1.1. Untuk menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Ya, setelah mempelajari modul ini,
Saya berpikiran adalah yang pertama, guru berperan sebagai pendamping, penuntun, fasilitator. Jadi guru tidak satu-satunya menentukan keberhasilan. Jadi kita hanya mendampingi, mengarahkan anak untuk mencari sumber belajarnya, mencari gaya belajarnya yang baik, dan bagaimana mereka mendapatkan ilmu yang bermakna. Yang kedua, kelas yang baik itu memberikan kebahagiaan dan kemerdekaan belajar anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Jadi bagaimana kondisi anak di rumah, kondisi lingkungan sosial, bagaimana perkembangan zaman, cara belajar, media belajar itu harus kita memperhatikan dan menyesuaikannya. Sehingga anak benar-benar bermakna mengikuti dengan bahagia. Yang ketiga adalah guru menuntun untuk menebalkan kodrat alam yang baik pada diri anak. Karena guru sejatinya sebagai petani yang menanam anak, maka harus merawat, menuntunnya, mendampinginya, memperbaiki yang kurang baik, dan menebalkan atau memunculkan hal-hal yang baik yang sudah ada pada diri anak. Karena sejatinya anak bukan kertas kosong. Yang keempat adalah harus memperhatikan kondisi anak saat pembelajaran. Dalam membuka pelajaran, dalam memberikan pembelajaran, kita harus memperhatikan kondisi emosi, bagaimana cara belajar anak, bagaimana sosiokultur mereka, sehingga kita bisa menerapkan model pembelajaran yang bisa mengakomodasi semuanya. Yang kelima adalah memberikan kebebasan cara anak belajar sesuai dengan kodratnya. Inilah yang disebut merdeka belajar. Menentukan cara belajar mereka adalah mereka sendiri. Kita hanya menuntun ke arah yang sudah ditentukan, arah kodratnya yang baik yang mana. Jadi yang tahu bagaimana cara belajar yang baik adalah mereka. Dengan bahagia, dengan merdeka, mereka akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan dengan bermakna dan akan selalu diingat. Yang terakhir, guru dengan siswa melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah mempelajari modul 1.1, maka perlunya diskusi dengan siswa untuk membuat pembelajaran itu menarik bagi guru dan bagi siswa, sehingga pembelajaran itu sangat bermakna, sangat diminati dan belajar secara merdeka dan bahagia. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu apa yang dapat segera saya terapkan untuk lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memahami kondisi anak baik kognitif dan sosiokulturnya. Yang kedua, membuat proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman anak. Yang ketiga, menggunakan model pembelajaran yang bisa mengakomodasi setiap gaya belajar anak. Yang keempat adalah menjadi teladan tentang penerapan budi pekerti dari sosiokultur yang ada di sekitar murid maupun sekitar sekolah. Yang terakhir adalah memfasilitasi anak untuk mendapatkan berbagai sumber belajar. Dari hal yang tersebut di sebelumnya, maka bisa diambil kesimpulan adalah guru adalah petani, harus menjadi petani yang baik, di mana guru harus bisa menuntun, mendampingi anak untuk mencapai kebahagiaannya dan keselamatannya, sehingga kodrat baiknya yang pada diri anak akan muncul dengan baik dan bisa bermanfaat bagi anak tersebut, bagi diri dan di masyarakat. Yang kedua, guru harus berpihak pada anak. Setiap pembelajaran harus melihat kondisi anak baik mental, gaya belajarnya, kondisi sosiokultur, serta kebutuhan belajar mereka. Yang terakhir, harus berbudi pekerti baik. Dalam artian mengajarkan anak untuk menggunakan gerak pikir, perasaan dan kehendaknya untuk mengelola dirinya agar mampu memiliki kesadaran sosial, bisa menghargai dirinya secara pribadi, menghargai orang lain secara sosial, dan hidup bermasyarakat. Yang selanjutnya adalah sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dalam hal ini, guru mendampingi anak belajar harus menyesuaikan dengan kodrat alamnya, yaitu minat, bakat, budaya yang sudah ada pada diri anak, dan kodrat zaman, yaitu perkembangan zaman yang anak alami pada eranya sekarang.
dan pasti dengan model belajar yang sesuai dengan zamannya sekarang. Itu yang dapat saya sampaikan berkait dengan refleksi, kesimpulan setelah mempelajari modul 1.1. Terima kasih, salam bahagia, salam Indonesia, salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.